Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pionir semuanya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya teman-teman, kemarin kita sudah melihat bahwa ada kirap merah putih yang diikuti pionir ya dari beberapa daerah yang meramaikan acara tersebut, dan kemudian di blow up ya, baik di negeri kita sendiri dan kemudian di luar negeri. Nah, begitulah media sosial teman-teman. Begitu kita mengikuti sesuatu acara dan kemudian kita memakai uniform ya yang bentuknya komunitasnya banyak, nah pasti akan bersebar ke seluruh penjuru dunia dengan komunitas Pi ini tentunya. Nah, tapi apapun ceritanya, walaupun itu hanya untuk memeriahkan kirap merah putih, tetapi sedikit banyaknya ya pioner Pi Network itu ikut andil dalam memperkenalkan dan kemudian mengkampanyekan Pi Network ke depannya sebagai bisnis ya, sebagai mata uang yang akan digunakan oleh rakyat banyak, oleh masyarakat banyak ya, tentunya di Indonesia. Nah, walaupun di negara Indonesia ini teman-teman semuanya serba ketinggalan karena regulasi, karena aturan dan lain sebagainya, tetapi tidak berkemungkinan ya kita pionir-pionir ini tetap bersemangat ya. Jadi jangan hiraukan dulu hal-hal yang belum final, hal-hal yang belum finish dalam regulasi dan lain sebagainya. Kita tetap mengikuti Kortim, mengikuti aturan ya, kemudian informasi yang ada di dashboard ataupun informasi-informasi yang mengupas Pi ke depannya itu lebih baik sehingga kita memiliki semangat besar untuk terus menambang. Kita ketahui teman-teman, Cina sudah menjadi barometer dari Pi itu sendiri karena memang 60% di dunia ya Pi Network ini, mereka 60%-nya adalah pionir-pionir yang ada di Cina. Selain mereka menambang menggunakan ponsel, mereka juga sudah menyiapkan node-node ya yang terbanyak di dunia. Nah, artinya Cina, kemudian Korea, kemudian Swedia ya, mereka sudah banyak sekali menyediakan node termasuk Korea. Nah, jadi vendor ataupun merchant, marketplace ya yang teraktif itu sudah banyak di Cina. Mereka mungkin sudah melakukan hal-hal yang mengikuti konsensus, yaitu barter. Ya mungkin karena di Cina tidak di blow up karena memang harganya di sana sangat murah, mobil hanya sekian pi saja ya. Nah, mungkin itu sudah terjadi dengan perjanjian ataupun dengan tulisan segel dan lain sebagainya, sehingga nanti open minded mereka akan bisa transaksi lebih banyak. Nah, jadi teman-teman, terkait pionir Cina ya sepakat dengan nilai konsensus yang sudah digadang-gadang, yaitu $314.159 per Pi, dan sejak Maret 2022 kemarin mereka sudah melakukan nilai tersebut ya, melakukan barter dengan nilai tersebut. Dan walaupun itu sudah dilakukan resmi lah dengan nilai itu, walaupun di Indonesia juga belum bisa melakukan hal-hal yang seperti mereka karena memang ya ketidakpercayaan atau mungkin ya memang kita tidak sepakat dengan hal tersebut. Jadi pemerintah Cina sejak awal melihat proyek Pi Network ini pasti akan berhasil, ini akan besar. Nah, seperti itu. Bahkan di kawasan Cina itu ya, itu yang menggunakan teknologi blockchain Pi ya dengan nilai Pi yang sangat luar biasa tersebut ya, itu ada teman-teman. Nah, jadi ada yang mungkin $314.159 itu ada di beberapa negara Cina ya, atau di daerah kota di Cina. Jadi jangan lagi berpikir kalau nilai konsensus berdasarkan kematangan ekonomi negara berkembang dan maju, One P One World ya, yang akan dilakukan oleh Kortim ini digunakan dengan hati dan pikiran jernih untuk peradaban dunia moneter ya, moneter ekonomi baru. Jadi janganlah membiarkan diri kita ini skeptis, pesimis, dan kemudian diperbudak oleh kapitalis ya, keuangan dengan sampai 7 turunan terbelenggu, dan kita tetap tidak percaya dengan kematangan proyek ini. Jadi stoplah kita untuk membuang-buang koin ya, mentransfer koin dengan segelintir mafia-mafia tengkulak-tengkulak pengeruk, penyerok koin dan sebagainya.
Jadi kita yakin saja bahwa Pi ke depan akan sanggup menghidupi kita dan menghidupi anak-anak kita. Itu sudah cukup. Tidak perlu 7 turunan, tidak perlu 5 turunan, tetapi untuk kita dan anak-anak kita juga sudah cukup. Jadi di awal Juli kemarin ya, itu transaksi sudah banyak sekali, bahwa di Amerika sendiri tuh ada satu Pi ya, itu dengan harga 3 juta ya kalau nggak salah, lihat 3 juta dolar seperti itu. Kemudian di Kanada, kemudian juga di Nigeria dan lain sebagainya. Nah, ini hak mereka ya. Dan kita belum tahu harga kebenaran dari globalnya. Jadi hari ini tidak ada ruginya melakukan hal tersebut, dan yang penting jangan diumbar-umbar dengan harga yang sangat murah. Dan sekali lagi perlu juga kita mewaspadai ya, bahwa di Indonesia ini terus yang aneh-aneh itu berjalan ya. Kemudian bangga sekali dengan Pi yang kemungkinan harganya sangat rendah ya, 5.000, 4.000, 6.000, 10.000 dan sebagainya. Dan ini kalau dilakukan ya, ini akan mengikuti jejak-jejak negara yang seperti yang kemarin lah, Iran tentunya ya, tidak disetujui. Kemudian di negara Nigeria yang juga bermasalah dengan nilai Pi ya. Kemudian dengan transfer yang tidak menurut ekosistem dan sebagainya atau aturan. Nah, jadi jelas sekali kita akan rugi teman-teman kalau kita sembrono, kalau kita tidak waspada, kalau tidak hati-hati dan lain sebagainya dalam transfer, penjualan dan lain sebagainya sebelum kematangan proyek ini, dan kita bisa kena sanksi tentunya. Jadi contoh yang sederhana kemarin ya, dengan harga yang murah-murah itu seperti Pi Market Indonesia yang kemudian di-banned, dimaki-maki, dimarah-marah ya, kemudian diprotes dengan pionir-pionir di luar negeri. Sungguh sangat miskin sekali cara berpikir vendor-vendor Indonesia dengan nilai yang kecil tersebut. Nah, ini juga merugikan kita semua. Buat apa kita menambang lama-lama 2 tahun 3 tahun kalau hanya Pi kita dihargai Rp5.000. Berarti kalau kita punya 1.000 Pi hanya Rp5 juta. Apa gunanya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian hati-hatilah ya buat pioner semua kita ya, agar tidak menjadi negara yang dibenci, diblok, di-banned oleh Kortim. Nah, ini akan rugi sekali. Dengan penambangan kita yang sangat lama, kita bisa stres tentunya ya, dengan jual beli yang sangat murah, jual beli yang tidak pakai aturan tersebut, dan kemudian Kortim tahu kita ini bisa di-banned. Ini sangat luar biasa ruginya tentunya. Jadi jelaslah kita bercermin saja kepada negara-negara lain, baik itu Cina, Amerika, Nigeria, Filipina, Vietnam, yang sudah berbondong-bondong, yang sudah melakukan hal-hal positif, dan kita nanti bisa bergabung dengan marketplace mereka ya. Kemudian kita sangat sabarlah tentunya bagaimana kematangan marketplace yang ada di Cina, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Itu bisa menghargai nilai Pi dan kemudian ditukarkan dengan produk barang dan jasa. Nah, jadi Indonesia harus berpikir ya secara jernih. Kalau bisa vendornya itu ya benar-benar berpikir matang lah tentunya untuk kelanjutan Pi ini, sehingga bercerminlah kepada vendor-vendor luar negeri agar tidak terasa rugi, agar mengerti dan studi bandinglah ke depannya apakah Pi ini memang benar-benar bisa kembali ya, bisa dijadikan uang dan cara sebagainya, sehingga vendor memahami dan tidak rugi dalam melakukan pekerjaan ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu saja informasi di pagi hari ini. Ini sangat penting buat kita semuanya, dan tetap semangat. Salam petir, jeder, 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 jeder.